adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Kita akan belajar kembali firman Tuhan, tetapi kita awali dalam berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami mohon pimpinanmu dalam acara Habatus ini supaya kami mengerti setiap firman Tuhan yang diajarkan dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang berada di kitab Matius 26 ayat 57 sampai 67. Mari kita baca, kita buka bersama-sama Alkitabnya. Yuk, Ibu akan bacakan di sini, kalian juga membaca di rumah ya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Anak-anak, saat itu Yesus ditangkap ke imam besar Kayafas, ya, dibawa ke hadapan Kayafas imam besar. Nah, di situ Tuhan Yesus diadili, ya. Semua orang memberikan kesaksian palsu. Nah, akhirnya karena tidak didapat kesalahan, Imam Kayafas bertanya kepada Yesus, apakah engkau adalah anak Allah? Nah, Tuhan Yesus menjawab, seperti yang kamu katakan. Tanya ya. Jadi Tuhan Yesus mengaku bahwa dia adalah anak Allah, benar. Begitu. Nah, sekarang mereka jadi marah karena dipikirnya Tuhan Yesus berbohong. Ya. Nah, masa anak Allah begitu kan? Tuhannya manusia mungkin ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengatakan kebenaran bahwa dia benar anak Allah. Nah, anak-anak, karena dia mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus mengatakan bahwa dirinya benar anak Allah, akhirnya mereka marah, tidak terima bahwa Yesus adalah anak Allah, seolah-olah Yesus itu berbohong, ya. Nah, sehingga akhirnya apa? Mereka minta supaya Yesus dihukum mati. Di sini kita belajar bahwa kita harus mengatakan yang benar, belajar berkata benar meskipun ada kesakitan yang diderita. Tuhan Yesus berkata benar tapi disakiti kan? Nah, kita juga harus belajar berkata benar
tidak bohong, walaupun menyakitkan kejadiannya. Terus kita harus belajar apa? Mengatakan dengan berani bahwa kita adalah pengikut Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam hidup kita. Anak-anak berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, Tuhanmu, Tuhan kita yang sudah mati di atas kayu salib. Kita harus berani mengatakan di depan orang-orang. Kalau ada yang bertanya kepadamu, apakah Yesus itu adalah Tuhanmu? Kalian akan jawab apa? Ya, memang dia adalah Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa saya. Dan bahkan bukan hanya dosa saya, tapi dosa seluruh isi dunia ini, supaya orang-orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Gitu ya, adik-adik. Semua kita saat ini harus belajar bisa berkata, mengakui di depan orang banyak bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar Tuhan, Juru Selamat, Penebus yang hidup, yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita yang percaya kepadanya. Yang percaya apa? Percaya bahwa dia itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Karena susah orang mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka pikir Tuhan Yesus adalah orang biasa, nabi biasa. Mereka tidak mengerti apa yang mereka baca, apa yang mereka pelajari, ya. Jadi mereka masih dibutakan, kata firman Tuhan. Tidak mau mengerti. Kalau kita bisa mengerti Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah anugerah. Tidak semua orang diberikan anugerah, ya, firman Tuhan katakan. Tapi kalau kita bisa mengakui Yesus adalah Tuhan dengan mulut kita, dengan hati kita, yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah anugerah. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita pasti dijamin oleh Tuhan Yesus masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Dia. Ya, anak-anak, jangan pernah takut, jangan pernah malu mengakui Yesus di depan orang banyak sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Penebus kita yang hidup. Mengerti? Kita melakukannya, ya, dalam kehidupan kita. Jika ada yang bertanya, langsung kita jawab, ya, Yesus adalah Tuhanku, Juru Selamatku, yang sudah menebus hidupku di atas kayu salib, menyelamatkan aku yang percaya kepadanya. Sehingga kita yang percaya mendapat hidup yang kekal bersama Dia selamanya. Tidak mengalami neraka, kesakitan di neraka tidak akan kita alami. Tuh, ya. Oke, mengerti ya? Jadi harus berani mengatakan, mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena kata firman Tuhan, kalau kita malu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di depan orang banyak, Yesus pun akan malu mengakui kita di hadapan Bapaknya di surga. Tetapi kalau kita berani, kita tidak malu, Tuhan Yesus sungguh bangga pada kita. Oke? Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih, ajar kami semua mengakui dengan mulut dan hati kami bahwa Engkau adalah Juru Selamat kami, Penebus kami yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang sebenarnya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Kami percaya, kami rindu semua orang diselamatkan. Semua orang akan mengaku Engkau dengan mulut dan hati mereka bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, supaya semua orang bisa selamat seperti yang Engkau lakukan terhadap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.